Beberapa saat kemudian, Dark Beast Monarch menoleh ke salah satu Dark Beast bermata 3 di belakangnya, dan melepaskan serangkaian geraman marah. Binatang hitam bermata 3 segera merespon dengan beberapa raungannya sendiri sebelum mengambil beberapa langkah mundur dengan sikap hormat. Setelah itu, ia berbalik dan bergegas kembali ke arah mereka datang, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. The Dark Beast Monarch berbalik dan melanjutkan perjalanan setelah melihat ini. Di matanya, orang luar yang menyusup ke hutan binatang gelap mereka secara alami cukup menjijikan, tapi mereka memucat tidak seberapa dibandingkan dengan target yang sedang dikejar. Karena itu, meskipun ia telah merasakan kematian dari Dark Beast bermata perak yang telah dikerahkan sebelumnya, ia tidak berniat untuk kembali, dan hanya mengerahkan salah satu bawahannya untuk melaksanakan perintahnya. Binatang kegelapan bermata 3 lainnya secara alami mengikuti di belakang binatang gelap emas. Suara gemerisik yang keras bisa terdengar di seluruh hutan di dekatnya, dan cukup jelas bahwa ada sekumpulan binatang buas besar yang menemani Raja Binatang Hitam ini. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa beberapa dari suara gemerisik ini perlahan-lahan memudar, tampaknya menunjukkan bahwa banyak Dark Beast telah melepaskan diri dari kawanan binatang dan pergi ke arah yang berlawanan. Han Li melayang di udara dengan tangan disilangkan. Di bawahnya, monster hitam raksasa itu telah diiris menjadi 2, dan 2 bagian dari bangkainya hancur menjadi titik cahaya hitam. Liu Suier dan Sikun sama-sama menatap kosong ke arah Han Li. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenang, ada sedikit ketakutan di kedua mata mereka. Karena kenyataan bahwa medan perang terlalu kacau sebagai akibat dari ledakan yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi, dan kecepatan luar biasa dari gerakan Han Li, mereka tidak dapat melihat bagaimana dia merawat binatang raksasa ini. Yang bisa mereka lihat hanyalah seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan menyapu. Setelah itu baik binatang dan penghalang cahaya pelindung hitam di sekitarnya langsung diiris menjadi 2 tanpa bisa memberikan perlawanan. Aura binatang raksasa ini sebanding dengan makhluk keras suci, namun telah dibunuh oleh Han Li dalam sekejap. Itu sangat mencengangkan. Selanjutnya, pada saat seberkas cahaya keemasan telah muncul, baik Sikun dan Liu Suier dapat merasakan bahwa ki asal dunia di daerah terdekat telah ditarik dengan keras ke cahaya keemasan, seolah-olah oleh semacam kekuatan yang sangat besar. Setelah itu, kekuatan besar ini lenyap tepat setelah cahaya keemasan menghilang. Mampu memanfaatkan asal dunia ki secara alami bukanlah prestasi yang layak untuk tidak diragukan lagi. Namun, bagi makhluk seperti mereka, memanfaatkan ki asal dunia adalah sesuatu yang hampir tidak bisa mereka capai setelah membuat segel tangan dan nyanyian untuk jangka waktu yang lama. Meski begitu, mereka tidak dijamin akan berhasil, namun Han Li baru saja mencapai prestasi ini semudah dia berjalan-jalan di taman. Mungkinkah kekuatannya sebanding dengan cuan mereka? Jika demikian, maka dia adalah orang yang benar-benar menentang tatanan alam. Dengan pemikiran itu, baik Sikun dan Liu Suier menilai Han Li dengan tatapan aneh di mata mereka. Sebaliknya, ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah. Setelah melepaskan proyeksi iblis sejatinya dan menggunakan segmen pedang untuk membunuh binatang raksasa itu, dia segera menarik proyeksi dan harta karun itu, tidak memberi kedua temannya kesempatan untuk melihat apa yang telah terjadi. Han Li telah memutuskan untuk menggunakan segmen pedang dengan mengorbankan sebagian dari kekuatan proyeksinya karena dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dia keluarkan dengan harta karun ini menggunakan proyeksi yang baru saja diperbaiki. Mungkin jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk melepaskan serangan dengan segmen pedang jauh lebih sedikit dari yang dia perkirakan untuk memulai, atau mungkin Provenance Through the Field Projection yang baru disempurnakannya mampu mengendalikan pengeluaran kekuatannya. Bagaimanapun, tidak hanya serangan itu dilepaskan beberapa kali lebih cepat daripada yang mampu dilakukan Han Li di masa lalu, jumlah kekuatan yang dikeluarkan juga kurang dari sepertiga dari yang sebelumnya diperlukan. Selama proses ini, dia dengan sengaja menahan sebagian besar kekuatan segmen bilah, tetapi ini masih merupakan hasil yang cukup menyenangkan baginya.
Meski begitu, setelah menggunakan buah surgawi yang mendalam di pegunungan iblis emas, dia telah menghabiskan banyak kekuatan proyeksinya, dan jika bukan karena fakta bahwa dia telah memulihkan banyak kekuatan ini melalui beberapa masa lalu bertahun-tahun budidaya yang sulit, dia tidak akan berani menggunakan segmen pedang itu di sini. Dengan pemikiran itu, Han Li membuat gerakan meraih ke arah dua bagian tubuh binatang raksasa itu dengan tangan hitam pekatnya, dan hamparan luas cahaya abu-abu segera menyapu. Cahaya abu-abu menyerap semua titik cahaya hitam tempat bangkai itu hancur, meninggalkan 4 manik-manik perak berukuran ibu jari yang berkilauan. Ini tidak lain adalah inti dalam dari binatang gelap bermata 3. Han Li mengangkat alisnya saat melihat ini, namun saat dia hendak menyembunyikannya, raungan rendah kegembiraan tiba-tiba terdengar dari dalam lengan bajunya. Dia sedikit goyah saat mendengar ini dan merenungkan situasinya sebentar sebelum menyapu selongsong di udara, di mana bayangan emas terbang keluar dari dalam, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Bayangan emas kemudian menampakkan dirinya sebagai binatang kecil dengan pola emas di sekujur tubuhnya. Itu tidak lain adalah leopard Kirin Beast miliknya. Setelah mencapai tahap transformasi dewa, leopard Kirin Beast telah berkultivasi dengan susah payah di gelang roh binatang Han Li, dan setelah diberi makan semua jenis pil berharga oleh Han Li, ia telah mencapai tahap transformasi dewa pertengahan. Faktanya, itu sudah cukup dekat dengan tahap transformasi dewa akhir. Meski begitu, di basis kultivasinya saat ini, itu benar-benar tidak banyak membantu Han Li sama sekali, dan itulah mengapa dia tidak memanggil binatang ini selama pertempuran sebelumnya. Namun, reaksi bersemangat dari binatang buas ini secara alami menarik Han Li untuk melepaskannya dari gelang roh binatangnya, dan segera setelah macan tutul Kirin Beast muncul, ia melesat dalam sekejap, meninggalkan jejak bayangan lain di belakangnya sebelum menelan semua 4 inti dalam Dark Beast sekaligus. Itu kemudian bergegas kembali dan mendarat di bahu Han Li sebelum menggosokkan kepala berbulu ke leher Han Li dengan cara yang sangat penuh kasih sayang. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini, dan dia membalikan tangannya untuk menghasilkan 3 inti yang sama di tengah kilatan cahaya perak. Mata leopard Kirin Beast segera bersinar sebelum menerkam ketiga inti dalam dan menelannya juga, lalu melayang di atas tangan Han Li dan meraung kegirangan. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Leopard Kirin Beast sama sekali tidak menunjukkan reaksi terhadap inti dalam Dark Beast normal, jadi dia tidak tahu mengapa ia tiba-tiba tertarik pada inti dalam Dark Beast bermata perak ini. Namun, mengkonsumsi inti dalam ini hanya terbukti bermanfaat bagi binatang itu. Dengan demikian, Han Li menyapu lengan baju di udara, dan semburan cahaya biru melonjak keluar dari dalam sebelum menyapu binatang kecil itu, yang kemudian menghilang dalam sekejap, setelah kembali ke gelang binatang roh lagi. Adapun efek seperti apa inti dalam itu akan memiliki pada leopard Kirin Beast, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temukan setelah binatang itu memperbaiki inti dalam di dalam tubuhnya. Liu Suier dan Si Kun bertukar pandangan saat melihat leopard Kirin Beast melahap inti dalam sebelum akhirnya melayang ke Han Li. Namun, mereka berhenti beberapa puluh kaki jauhnya, dan Liu Suier tersenyum ketika dia berkata, "Terima kasih telah turun tangan untuk menyelamatkan kita, Saudara Han." Binatang hitam bermata perak itu sangat merepotkan untuk ditangani, bahkan sendiri. Dan dengan kemampuan mereka untuk bergabung bersama, rekan Taoisi dan aku kemungkinan besar akan binasa oleh tangan mereka. Tanda petik ganda buka. Memang. Kekuatanmu yang luar biasa benar-benar membuat kami berdua malu, Kakak Han. Jika bukan karena kenyataan bahwa alam ini dengan tegas melarang masuknya makhluk ras suci ke atas, aku akan dengan serius mempertimbangkan apakah kamu adalah orang suci ras senior yang menyamar. Si Kun menimpali dengan senyum asam. Keduanya secara tidak sadar berbicara kepada Han Li dengan cara yang lebih hormat. Han Li menoleh ke arah mereka berdua sambil tersenyum, dan menjawab, "Tidak perlu begitu rendah hati, rekan Taois. Aku hanya bisa membunuh Dark Beast ini semudah kalian berdua menarik sebagian besar perhatian mereka. Meskipun begitu kita telah memusnahkan semua musuh kita di sini, ini bukanlah tempat yang harus kita tinggali lebih lama dari yang seharusnya.
Aku yakin akan ada Dark Beast lain yang mengejar kita segera, jadi yang terbaik adalah pergi dari sini secepat mungkin. Tanda petik ganda buka. Ekspresi Liu Shuier berubah sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian dengan cepat setuju, memang, Saudara Han, kita harus terus maju segera. Si Kun secara alami juga tidak keberatan dengan ini, dan dia dengan cepat menanggapi. Maka, setelah berdiskusi singkat, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. 5 atau 6 hari kemudian, di dalam hutan yang subur, Han Li membuat segel tangan tanpa ekspresi, dan beberapa puluh pedang terbang biru berputar di sekitar tubuhnya. Pedang-pedang ini kemudian berubah menjadi bunga lotis biru yang turun menuju binatang gelap bermata 3 di depan, dan pedang biru Ki melintas saat binatang hitam itu langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di belakangnya adalah Dol, dan itu melambaikan kipas giok birunya ke arah Dark Beast normal. Cahaya biru melonjak keluar dari kipas giok, membekukan Dark Beast dan 2 proyeksi hitam yang disulapnya dalam sekejap, benar-benar melumpuhkan mereka dengan menyegelnya dalam gunung es biru yang tingginya lebih dari 100 kaki. Lebih jauh di kejauhan, ledakan keras meletus tanpa henti saat cahaya spiritual dengan warna berbeda menyala dengan care yang tidak menentu. Di sana, Liu Shuier dan Si Kun juga merawat beberapa binatang kegelapan lainnya. Ini sudah menjadi kelompok ketujuh dari binatang hitam yang mereka temui setelah meninggalkan wilayah tengah hutan. Setiap grup terdiri dari setidaknya 5 atau 6 Dark Beast, sedangkan grup terbesar terdiri dari 7 atau 8 dari mereka. Untungnya, tidak ada Dark Beast bermata perak di antara mereka, jadi yang paling kuat yang ditemui oleh trio Han Li hanyalah Dark Beast bermata 3 biasa, dan tidak satu pun dari mereka mampu menyatukan tubuh mereka. Karena itu, mereka secara alami bukan tandingan Han Li dan yang lainnya, dan dibunuh dengan mudah. Meski begitu, Han Li dan yang lainnya mau tidak mau harus memperlambat terus-menerus untuk membasmi kelompok Dark Beast ini, dan berbeda dengan kelompok sebelumnya yang mereka temui, kelompok ini terdiri dari selusin atau lebih Dark Beast. Jika bukan karena fakta bahwa Han Li dan yang lainnya telah melepaskan beberapa kemampuan kartu truf mereka, tidak akan mudah bagi mereka untuk segera mengamankan kemenangan. Han Li melambaikan tangan di udara, dan suara mendengung samar terdengar dari bunga lotis biru. Segera setelah itu, mereka meluncur di udara sebagai beberapa puluh benang biru, menusuk tubuh Dark Beast yang telah disegel di gunung es yang biru. Dia kemudian berbalik tanpa ekspresi ke arah medan perang Liu Shui, dan semua benang biru melesat ke arah itu. 10 hari kemudian, sosok humanoidmu melayang tak bergerak di udara di tepi hutan binatang kegelapan sambil menghadap hutan di depan. Di sana, lebih dari 30 binatang gelap telah berkumpul, dan hampir setengahnya adalah binatang gelap bermata 3. Liu Shuier dan Si Kun sama-sama memasang ekspresi muram, dan alis Han Li juga sedikit berkerut. Hewan-hewan gelap ini semuanya sebanding dengan para pembudidaya tempering tata ruang, dan begitu banyak dari mereka telah berkumpul sekaligus. Meskipun Han Li dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada yang disarankan oleh basis kultivasi mereka, ini masih situasi yang agak suram. Han Li tidak terlalu khawatir karena dia memiliki banyak kartu truf, dan dalam skenario terburuk, dia bisa melepaskan Gold Devouring the Atlas atau Profound Heavenly Fruit untuk membunuh Dark Beast ini. Karena itu, dia tetap tenang dan tenang. Dalam menghadapi begitu banyak Dark Beast, Liu Shuier dan Si Kun secara alami sadar bahwa mereka tidak dapat menghadapi mereka dalam pertempuran langsung. Jika tidak, bahkan jika mereka bisa mengamankan kemenangan, pasti tidak mungkin mereka bisa melakukannya tanpa cedera. Jika mereka mengalami luka parah dan mengeluarkan terlalu banyak kekuatan sihir, sisa perjalanan akan menjadi sangat sulit, terutama mengingat bagaimana mereka masih harus melacak reruntuhan terbatas itu dan mengamankan harta karun di sana. Untungnya, meskipun binatang kegelapan ini berhasil memotong trio Han Li, mereka menyadari nasib yang telah menimpa teman mereka yang telah mencoba menghentikan Han Li dan yang lainnya di masa lalu, jadi mereka menahan diri untuk tidak segera menyerang. Saat ini, tampaknya mereka hanya ingin menghentikan sementara mereka bertiga sampai lebih banyak Dark Beast tiba.
Setelah keheningan singkat, alis Liu Sui sedikit berkerut saat mulutnya mulai bergerak, mentransmisikan suaranya ke Hon Li dan Si Kun. Rekan Taois, kita tidak terlalu jauh dari perbatasan hutan binatang gelap. Dengan begitu banyak binatang gelap yang menghalangi kita, tidak bijaksana untuk melawan mereka dalam pertempuran langsung, jadi saya sarankan kita berpisah dan melewati mereka, lalu bersatu kembali setelah kita keluar dari hutan. Tanda petik ganda buka. Baiklah, kedengarannya seperti rencana, Si Kun segera menyetujui saran ini. Han Li merenungkan saran ini sejenak sebelum juga mengangguk sebagai jawaban. Kelompok binatang gelap dipimpin oleh binatang gelap bermata 3 yang ukurannya jauh lebih besar dari rekan-rekannya, dan tampaknya telah merasakan bahwa Han Li dan yang lainnya merencanakan sesuatu. Dengan demikian, itu melepaskan geraman rendah, dan kehebohan segera menjalar ke seluruh paket binatang. Tiba-tiba, mereka membuka mulut mereka serempak, meledakkan beberapa puluh pilar cahaya hitam, sementara juga memunculkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah trio Han Li. Serangan gabungan dari beberapa puluh Dark Backast secara alami cukup menakutkan, tapi setelah membunuh begitu banyak Dark Backast dalam perjalanan ke sini, Han Li dan yang lainnya telah menyusun tindakan untuk melawan serangan seperti ini. Dengan demikian, cahaya spiritual melintas dari tubuh mereka, dan Hon Li membuat segel tangan saat sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap itu dengan lembut, dan tubuhnya melesat seperti benang putih dan biru tipis. Saat ia melaju di udara, ia mengubah arah beberapa kali dengan cara yang tidak terduga, sehingga memungkinkannya untuk menghindari pilar cahaya dan proyeksi cakar. Dalam sekejap mata, itu telah melewati seluruh paket binatang, lalu menghilang ke kejauhan hanya dengan beberapa kilatan. Langkah-langkah yang diambil oleh Liu Suier jauh lebih sederhana dibandingkan. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, dan pada saat yang sama, cahaya putih bersinar dari bawah kakinya, diikuti tikus giok tembus pandang itu muncul sekali lagi. Bola cahaya biru dan tikus giok mulai bersinar terang, dan dia mendorong dirinya sendiri ke udara sebagai bola cahaya biru dan putih. Pilar cahaya hitam yang menghantam bola cahaya semua menghilang tanpa suara ke dalamnya seperti istana pasir saat air pasang, dan bola cahaya itu kabur sebelum menempuh jarak lebih dari 1000 kaki, lalu berlanjut ke kejauhan. Adapun Si Kun, dia memilih untuk melakukan sesuatu dengan cara yang jauh lebih kejam dan mendominasi. Dia melepaskan harum dingin saat cahaya kuning cemerlang meletus dari baju zirahnya, dan dia tiba-tiba menepukkan kedua tangannya di depan dadanya, di mana titik cahaya kuning segera mulai muncul di sekitar tubuhnya. Segera setelah itu, bintik-bintik cahaya membengkak secara drastis sebelum melebur menjadi satu, membentuk penghalang cahaya aneh yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Alasan mengapa penghalang cahaya ini aneh adalah karena permukaannya penuh dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Pilar cahaya hitam yang mendekat menghantam penghalang cahaya di tengah dentuman yang bergema, hanya untuk dihalau oleh rune itu. Sementara itu, Si Kun memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menggali jauh ke dalam tanah, lalu mulai melarikan diri saat berada lebih dari 100 kaki di bawah tanah, dan kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan Liu Suier selama pelariannya. Binatang gelap ini secara alami tidak hanya akan membiarkan mereka bertiga melarikan diri dengan mudah. The Three-Eyed Dark Backast yang tampaknya adalah pemimpin dari kelompok itu melepaskan raungan yang marah, dan Backast Pack segera berpisah menjadi 3 kelompok, yang masing-masing segera berangkat untuk mengejar salah satu dari trio Han Li. Namun, dengan kecepatan penuh Han Li, Dark Backast ini secara alami tidak cukup cepat untuk menyusulnya. Dengan demikian, benang biru dan putih yang telah dia ubah dengan cepat memperlebar jarak antara dirinya dan para pengejarnya dengan cepat. Karena fakta bahwa dia terbang cepat di udara dengan cara yang sangat mencolok, beberapa Dark Backast lainnya muncul dari hutan di bawah sepanjang jalan untuk mencoba dan menyerangnya. Namun, Han Li hanya menyapu lengan baju di udara, dan beberapa puluh lintasan cahaya biru melesat dalam hiruk-pikuk. The Dark Backast secara alami tidak cocok untuk Azure Bamboo Cloud Swarm Sword-nya, dan semua orang yang berusaha menghalangi jalannya langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya.
Ada sesekali atau dua Dark Beast yang berhasil bereaksi cukup cepat untuk melepaskan beberapa proyeksi cakar dalam upaya untuk menahan pedang, tapi pedang terbang biru hanya menembus proyeksi cakar ini seperti pisau panas menembus mentega sebelum menyerang Dark Buas target dan langsung membunuh mereka di tempat. Dengan demikian, Han Li terus maju dengan cara yang tak terhentikan, menyingkirkan semua rintangan di jalannya dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan dia akhirnya muncul dari hutan binatang kegelapan setelah terbang selama lebih dari setengah hari. Setelah kemunculannya dari hutan, dia disambut oleh pemandangan padang rumput yang tak terbatas. Saat itu masih malam, tapi dia bisa mencium aroma harum tanah yang berasal langsung dari alam. Meskipun dia telah melarikan diri dari hutan, Han Li tidak menunjukkan niat untuk berhenti saat dia terus meluncur di udara dengan kecepatan penuh. Setelah terbang hampir 50.000 kilometer, benang biru dan putih akhirnya berhenti di atas bukit yang tingginya beberapa ratus kaki, dan Han Li muncul kembali di tengah kilatan cahaya spiritual dengan ekspresi tenang di wajahnya. Cahaya biru melintas di matanya saat dia mengamati sekelilingnya. Di medan yang luas dan datar seperti yang dia tempati saat ini, dia dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mata rohnya. Dengan demikian, dia langsung bisa melihat dengan jelas segala sesuatu dalam radius 50 km. Dia juga bisa memperluas penglihatannya ke area di luar itu, tetapi detailnya menjadi agak kabur. Setelah gagal menemukan potensi ancaman di dekatnya, Han Li menghela nafas lega sebelum melepaskan indera spiritualnya untuk memindai melalui area sekitarnya, lalu langsung menariknya dalam sekejap. Sayap tembus cahaya di punggungnya lenyap di tengah guntur yang tumpul, dan dia berbalik saat dia mengarahkan pandangannya ke hutan binatang gelap melalui metu yang menyipit. Setelah melakukan perjalanan begitu jauh dari hutan binatang kegelapan kemungkinan besar harus menyerah untuk mengejarnya terlepas dari seberapa marah mereka. Namun, jika mereka benar-benar berani untuk terus mencoba dan membunuhnya, maka dia pasti tidak keberatan membunuh mereka di tempat. Dia awalnya melarikan diri dari mereka bukan karena dia benar-benar takut pada mereka. Sebaliknya, dia hanya mencoba menghindari situasi di mana lebih banyak Dark Beast akan berkumpul di tempat kejadian. Dalam hal ini dia akan benar-benar dikelilingi. Han Li mengatupkan kedua tangannya di belakang punggung dan berdiri di atas bukit tanpa bergerak. Angin sepoi-sepoi bertiup di atasnya, dan jubahnya berkibar lembut di angin, memberinya penampilan abadi yang mendalam. Tiba-tiba, dia membalikan tangan untuk menghasilkan platformasi merah, di mana serangkaian benang perak berkedip-kedip tanpa henti. Han Li menatap platformasi untuk beberapa saat sebelum alisnya sedikit berkerut. Mereka berdua sudah bersatu kembali, dan mereka juga tidak terlalu jauh dari sini, jadi mengapa mereka tidak datang untuk bergabung denganku? Mungkinkah mereka mengalami masalah? Han Li bergumam pada dirinya sendiri sebelum menyimpan platformasi lagi. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah tertentu, mengikuti cahaya biru yang tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dia naik ke udara, lalu terbang ke kejauhan menuju arah yang dia tatap sebelumnya. Meskipun dia tidak bergerak secepat yang dia lakukan dengan sayap badai petirnya diaktifkan, dia masih terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan demikian, ia melaju dalam jarak dekat 15.000 km dalam waktu singkat, membawanya ke wilayah lain di padang rumput. Saat dia terbang di udara, cahaya biru melintas di mata Han Li, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tiba-tiba, cahaya biru memudar, dan Han Li muncul kembali saat dia mengarahkan pandangannya ke depan tanpa ekspresi. Lebih dari 1.000 kaki darinya, ada dua pasang makhluk yang saling berhadapan dari jauh. Satu pasangan tidak lain adalah Si Kun dan Liu Suier. Liu Suier memasang ekspresi hati-hati di wajahnya, sedangkan Si Kun sudah tersenyum dingin, dan tangannya mengepal erat seolah-olah dia ingin bertempur. Di depan mereka berdiri seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki janggut tebal dan keriting dengan baju besi berskala perak yang membungkus tubuh bagian atasnya. Dia memiliki senjata seperti trisula raksasa di punggungnya, dan dia tampak seperti makhluk yang cukup riuh. Sebaliknya, wanita itu memiliki sepasang alis halus dan mata hitam. Kulitnya sangat putih, dan dia mengenakan pakaian kulit binatang hijau yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggairahkan menuju kesempurnaan.
Anehnya, kedua tubuh bagian bawah mereka telah diselimuti awan ki putih, dan suara air yang mengalir bisa terdengar dari dalam awan putih itu. Mereka adalah makhluk Semonarch. Han Li dapat mengidentifikasi asal mula duo ini hampir seketika, dan ekspresinya sedikit berubah saat membuat penemuan ini. Ras Raja Laut bukanlah musuh langsung dari rasawan surgawi, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka adalah sekutu ras Jiaoji. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka berada dalam konfrontasi yang begitu tegang. Reaksi kedua kelompok itu secara alami sangat berbeda saat melihat kedatangan Han Li. Sedikit kegembiraan muncul di mata Liu Sui, dan dia segera merasa jauh lebih tenang. Senyum Si Kun juga semakin melebar, dan dia menyapa Han Li dengan hormat. Sebaliknya, sepasang makhluk Semonarch berbalik untuk menilai Han Li dengan ekspresi dingin dan tidak ramah. Keduanya cukup terkejut untuk merasakan bahwa Han Li hanya makhluk keras atas tingkat 7, dan mereka tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan bingung satu sama lain. "Apakah Anda juga seorang awan surgawi?" pria itu bertanya dengan suara menggelegar yang cocok dengan penampilannya. "Kurasa aku secara teknis saat ini." "Apakah kalian berdua bersiap untuk menyerang teman-temanku?" Han Li bertanya dengan tenang. "Apa kita berencana menyerang mereka? Jika kita berniat melakukannya, mereka sudah mati." Raja Laut laki-laki yang tertawa mengejek. Si Kun sangat marah sampai tertawa setelah mendengar ini, dan dia melangkah maju dengan ekspresi mengancam di wajahnya saat dia berkata, "Apa katamu? Kamu pasti bisa bicara besar. Hehe, biarkan aku melihat apakah rasmu benar-benar layak dikenal sebagai salah satu dari 3 ras air besar." Tanda petik ganda buka. Ekspresi ganas muncul di wajah pria Raja Laut setelah melihat ini, dan dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, di mana trisula yang awalnya diikat ke punggungnya tiba-tiba muncul di tangannya di tengah kilatan cahaya biru. Segera setelah itu, busur petir perak muncul di sekitar ujung tajam senjata, dan itu mulai memancarkan aura yang sangat mencengangkan. "Tunggu. Kakak Si, hentikan!" Liu Suier dan wanita Raja Laut yang menggoda berseru serempak. Segera setelah itu, wanita Raja Laut itu mulai mengirimkan suaranya kepada temannya. "Apa kau lupa untuk apa kita datang ke sini? Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu, kita masih memiliki misi penting yang harus kita jalankan." Pria Raja Laut itu berhenti mendingin setelah mendengar ini sebelum mengirimkan suaranya sebagai jawaban. "Kita bisa melepaskan paus suci bermata 9 dan membunuh ketiganya dengan mudah." Dia jelas tidak berpikir bahwa trio Han Li bisa menjadi ancaman bagi mereka sama sekali. "Aku telah berhasil membujuk paus suci bermata 9 untuk menemani kita, tapi yang terbaik adalah tidak melepaskannya kecuali kita benar-benar harus melakukannya. Jika tidak, jika kita memintanya untuk berperang terlalu sering untuk kita, itu bisa menjadi marah dan menghidupkan kita. Bagaimanapun, aku tidak memiliki banyak garis keturunan bangsawan di dalam tubuhku, jadi aku hanya bisa berkomunikasi dengan paus suci. Selain itu, kita mungkin sekutu ras Jiaoji, tapi kita bukan musuh langsung dari Heavenly Cloud Races, tidak perlu terlibat dalam pertempuran sia-sia seperti itu." Wanita Semonarch membujuk. Begitu, pria Raja Laut menjadi agak ragu-ragu saat mendengar ini. Pada saat yang sama, Liu Suier juga mengirimkan suaranya ke Si Kun. "Saudaraku Si, kita baru saja berhasil melepaskan Dark Beast itu, dan kita berdua telah mengeluarkan banyak kekuatan sihir. Kedua makhluk Semonarch tentunya tidak bisa diremehkan, bahkan jika kita bisa mengalahkan mereka dengan bantuan Han, tidak mungkin kita bisa keluar tanpa cedera. Tujuan utama kita adalah menemukan reruntuhan terlarang, jadi yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada diri kita sendiri." Si Kun memasang ekspresi gelap di wajahnya saat dia menjawab, "Bahkan jika kita tidak ingin bertengkar, mereka mungkin tidak memiliki pendapat yang sama." "Yakinlah, saudara Si. Izinkan saya untuk berbicara dengan mereka terlebih dahulu, dan jika mereka benar-benar menyembunyikan niat buruk dan bersikeras berkelahi, kita pasti tidak perlu takut dengan mereka karena saudara Han ada di pihak kita." Suaranya juga sedikit mendingin saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengirimkan suaranya kepada Han Li dan mengatakan sesuatu kepadanya juga, sebagai tanggapan Han Li mengangguk setuju. Setelah itu, senyum muncul di wajah Liu Sui, dan dia berkata dengan suara yang menyenangkan,
Ras kelas surgawi kami tampaknya tidak memiliki konflik langsung dengan ras Raja Laut Anda, jadi tidak perlu bagi kami untuk melawannya yang lain. Aku tahu kau juga tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuanmu untuk membunuh kita bertiga, jadi mengapa kita tidak berpisah dan berpura-pura seolah-olah pertemuan ini tidak pernah terjadi? Tanda petik ganda buka. Pikiranku persis, suster. Kami berdua bukanlah makhluk Jiaoci, jadi sudah pasti tidak ada balas dendam di antara kami. Kalau begitu, kami akan pergi sekarang. Wanita Raja Laut itu setuju saat senyum cerah muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menoleh ke temannya dengan tampilan yang berarti, dan Ki Putih yang menutupi tubuh bagian bawahnya membengkak untuk menyapu pria Raja Laut itu juga. Pria itu ragu-ragu sejenak, tetapi tidak mengajukan keberatan pada akhirnya. Dengan demikian, awan Ki Putih di sekitar tubuh bagian bawah mereka bergabung bersama, dan mereka terbang ke kejauhan sebagai bola cahaya putih, menghilang dari pandangan hanya setelah beberapa kilatan. Han Li tetap diam di tempat, namun alisnya sedikit berkerut saat dia melihat ke arah dua makhluk si monark pergi. Untuk beberapa alasan, wanita Raja Laut memiliki dua aura yang sama sekali berbeda di dalam tubuhnya, dan dia memukulnya dengan rasa tidak nyaman, seolah-olah dia adalah makhluk yang cukup berbahaya. Sepertinya dia telah mengembangkan semacam kemampuan yang kuat atau membawa harta karun yang menakutkan. Han Li lalai untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa makhluk roh dapat bertanggung jawab atas firasat yang dia rasakan karena dalam keadaan normal, sebagian besar makhluk roh jauh lebih lemah daripada tuan mereka dan hanya bisa memainkan peran bantuan kecil dalam pertempuran. Lagi pula, tidak semua makhluk roh adalah kumbang pemakan emas dan binatang jiwa menangis. Setelah itu, trio Han Li tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Setelah berdiskusi singkat, ketiganya pun berangkat menuju arah lain. Sementara itu, awan Ki Putih telah melaju hingga ribuan kilometer jauhnya, dan di dalamnya, sepasang makhluk Raja Laut juga berbicara satu sama lain dengan ekspresi suram di wajah mereka. Apa? Maksudmu ras atas tingkat 7 bahkan lebih berbahaya daripada dua lainnya? Pria itu berseru dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku yakin itu. Itulah mengapa aku bersikeras menghindari pertempuran di sana. Hanya saja situasinya pada saat itu tidak tepat bagiku untuk menjelaskan ini kepadamu. Wanita Raja Laut itu menegaskan dengan suara percaya diri saat dia dengan lembut membelai rambut punggungnya yang sebahu. Pria Raja Laut itu menenangkan diri sebelum bertanya, saya yakin Anda tidak mengatakan ini tanpa bukti, mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana Anda sampai pada kesimpulan ini? Wanita itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, replika harta karun surgawi yang mendalam, artefak suci surgawi yang mendalam, menunjukkan reaksi saat itu. Apa? Artefak suci surgawi Anda yang mendalam bereaksi terhadapnya? Mungkinkah dia juga memilikinya? Raja Laut berseru dengan cara yang tercengang. Mungkin begitu, tapi mungkin tidak demikian. Artefak suci di dalam tubuhku bereaksi sangat keras pada kesempatan ini. Tampaknya lebih dari saat aku bertemu makhluk lain yang membawa artefak seperti itu di masa lalu, jawab wanita itu dengan lambat suara. Jika itu bukan artefak suci, maka itu hanya bisa menjadi harta karun surgawi yang mendalam. Tidak mungkin ras kelas 7 atas bisa membawa sesuatu seperti itu. Haha, kamu pasti terlalu sensitif. Pria itu tiba-tiba meledak menjadi tawa parau. Mungkin aku benar-benar salah di sana. Bagaimanapun, para tetua hanya memberiku harta ini yang secara khusus dibuat untuk mendeteksi artefak suci surgawi yang mendalam tepat sebelum perjalanan ini, jadi aku mungkin belum terbiasa dengan reaksinya. Namun, bahkan jika ada hanya 1% kemungkinan bahwa pria itu memiliki harta karun surgawi yang mendalam, maka kita tidak bisa melibatkannya dalam pertempuran, wanita itu mendesah. Ada perbedaan besar antara artefak suci surgawi yang mendalam dan harta karun surgawi yang mendalam. Jika dia benar-benar memiliki salah satu dari yang terakhir, maka bahkan dengan palas suci bermata 9 di pihak kita, kita pasti sudah terbunuh. Jika itu yang terjadi kasusnya, maka kita benar-benar baru saja bersinggungan dengan kematian, kata pria itu dengan senyum mesam. Itu belum tentu demikian. Memiliki harta karun surgawi yang mendalam dan bisa menggunakan salah satunya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Secara umum, tidak ada cara bagi hanya ras atas untuk dapat menggunakan harta karun surgawi yang mendalam.
Namun, ada beberapa teknik rahasia yang sangat langka yang dapat memungkinkan makhluk sekaliber ini untuk melepaskan sebagian kecil dari kekuatan harta karun surgawi yang mendalam. Karena itu, saya pikir orang itu sebenarnya tidak membawa harta karun surgawi yang mendalam. Sebaliknya, saya pikir itu lebih mungkin bahwa dia membawa artefak suci surgawi yang mendalam kelas atas yang sangat dekat dengan mereplikasi harta karun surgawi yang mendalam. Meski begitu, masih sangat tidak bijaksana untuk melibatkannya dalam pertempuran, wanita itu menganalisis. Memang, Anda telah membuat keputusan yang tepat di sana, pria itu langsung setuju dengan anggukan. Bagaimanapun, tujuan kita pasti berbeda dari mereka, jadi sangat tidak mungkin kita akan bertemu mereka lagi, yang berarti kita tidak perlu memikirkan mereka lebih jauh. Selama kita bisa menyelesaikan misi yang ditugaskan kepada kita oleh ras kita, kita akan diberi hadiah yang bagus setelah kita kembali. Kalau dipikir-pikir, kita sebenarnya sangat beruntung. Hanya melalui upaya pendahulu kita yang memasuki alam glasial luas, kesempatan ini terbuka bagi kita, kata wanita itu sambil tersenyum. Itu benar. Tidak peduli betapa berbahayanya pria itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita harus fokus pada tugas yang ada. Ngomong-ngomong, kelompok makhluk Jiaochi yang kita temui beberapa hari yang lalu juga sepertinya pergi ke arah yang sama dengan makhluk awan surgawi itu. Mereka tidak akan bertemu satu sama lain, bukan? Pandangan aneh melintas di mata pria itu. Siapa yang tahu? Alam glasial luas adalah tempat yang sangat luas, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan bertemu satu sama lain. Namun, satu hal yang pasti, jika jalan mereka bersilangan, hasilnya pasti tidak akan damai yang seperti milik kita. Jika kita bisa menyaksikan pertempuran di antara mereka, mungkin aku bisa mengetahui harta macam apa yang dibawa pria itu. Mata wanita itu sedikit berbinar saat dia berbicara. Hehe, tidak mungkin kita bisa menyaksikannya secara langsung, bahkan jika itu benar-benar terjadi. Mari kita lanjutkan. Kita harus bisa sampai ke tujuan kita dalam sebulan atau lebih, pria itu terkekeh, dan sebelum wanita itu sempat menanggapi, dia segera melesat ke kejauhan. Wanita itu secara alami tidak memiliki keberatan, dan cahaya spiritual memancar dari tubuhnya saat dia juga mempercepatnya. Han Li secara alami tidak menyadari fakta bahwa wanita Raja Laut telah melihat salah satu rahasianya. Tentu saja, bahkan wanita Raja Laut itu sendiri tidak menyadari bahwa harta karun yang dia deteksi hanyalah segeman pedang yang dibawa Han Li. Adapun buah surgawi mendalam yang disegel di dalam lengannya, itu di luar kemampuan deteksi artefak suci surgawi yang mendalam di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Han Li saat ini sedang terbang perlahan di atas padang rumput tak terbatas bersama Si Kun dan Liu Suier. Kakak Han, apakah kamu menyarankan agar kita beristirahat di sini selama beberapa hari sebelum melanjutkan? Tidak perlu untuk itu, kan? Saudara Si dan aku memang mengeluarkan beberapa kekuatan sihir di hutan binatang kegelapan, tapi selama kita bepergian dengan kecepatan yang lebih lambat dan kami berdua menggunakan batu roh untuk mengisi kembali energi kami akan dapat pulih sepanjang jalan, kata Liu Suier dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu tidak salah, tapi alam glasial luas ini tampaknya jauh lebih berbahaya dari yang kita perkirakan. Hanya hutan binatang hitam itu saja telah menjadi tempat yang sangat berbahaya, dan aku yakin sisa perjalanan kita tidak akan banyak lebih baik. Dengan demikian, menurut saya sebaiknya kita mengambil waktu untuk pulih sebelum kita menghadapi situasi berbahaya lainnya. Selain itu, saya yakin Anda juga telah mengeluarkan sebagian kekuatan esensi sejati Anda daripada hanya kekuatan sihir Anda, benar, Priliu? Han Li bertanya dengan senyum penuh arti. Kebijaksanaanmu benar-benar tak tertandingi, Saudara Han. Hanya saja jika kita menunda di sini karena sesuatu yang begitu sepele, Liu Suier menjadi agak ragu-ragu. Saudara Han benar, Priliu. Tidaklah bijaksana melanjutkan perjalanan kita tanpa mengisi kembali kekuatan sihir kita terlebih dahulu. Aku juga perlu istirahat dan memulihkan diri selama beberapa hari, jadi mengapa kita tidak mencari tempat yang aman di dekat sini untuk bermeditasi sementara waktu Si Kun memihak Han Li dalam masalah ini. Alis Liu Suier berkerut setelah mendengar ini, dan setelah konflik internal yang lama, dia akhirnya menghela nafas dan menyetujui saran ini. Namun,
Mereka belum lama berpisah dengan dua makhluk si monark, jadi mereka secara alami tidak bisa mulai bermeditasi di tempat. Jika tidak, jika keduanya berubah pikiran atau menarik beberapa makhluk kuat atau makhluk asing ke trio Hanli, mereka akan ditempatkan dalam situasi yang berbahaya. Jadi, trio Hanli melanjutkan perjalanan selama sekitar setengah hari sebelum akhirnya melihat gunung biru kecil dengan ki spiritual yang melimpah. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, ketiganya secara alami memindai indera spiritual mereka ke arah gunung beberapa kali, dan hasil pemeriksaan mereka cukup positif. Gunung itu tidak terlalu tinggi, dan ada sekelompok binatang berbulu abu-abu yang berada di atasnya, tetapi semuanya sangat lemah, dan bahkan yang paling kuat di antara mereka hanya ada di tahap pendirian yayasan. Dengan demikian, mereka bertiga mampu turun ke gunung dan membunuh semua binatang ini dengan mudah. Gua tempat hewan-hewan ini tinggal adalah tempat budidaya yang ideal juga. Ki spiritual di sana sangat kaya, dan meskipun sedikit bau, masalah kecil terselesaikan setelah Liu Suier melepaskan salah satu kemampuan atribut airnya untuk membersihkan gua. Maka, mereka bertiga mengambil alih gua dan mulai bermeditasi di sana. 3 hari berlalu dalam sekejap. Pada titik ini, Hanli telah menyelesaikan siklus penuh sirkulasi Qi, dan dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia perlahan membuka matanya, mengarahkan pandangannya ke arah Liu Suier, yang kebetulan juga membuka matanya tepat pada saat itu momen. Dengan demikian, mata mereka bertemu, dan dari cahaya riang yang berkilauan di dalam pupilnya, Hanli tahu bahwa dia telah dengan jelas memulihkan semua kekuatan sihirnya. Selamat telah sembuh total, kata Hanli sambil tersenyum tenang. Sebagai tanggapan, Liu Suier menghela nafas sedih. Aku merasa sangat malu menjadi beban bagimu, kakak Han. Hehe, tentu saja bukan itu masalahnya, Peri Liu. Jika bukan karena fakta bahwa Anda menahan 4 binatang kegelapan bermata perak di punggung Anda sendiri di hutan binatang kegelapan, bagaimana mungkin rekan Taoisi dan saya akan melakukannya berhasil melarikan diri? Hanli menjawab dengan senyum tipis. Sementara itu, Si Kun juga membuka matanya, dan dia tertawa saat mendengar ini. Haha, aku harus tidak setuju denganmu tentang yang satu itu, kakak Han. Dengan kemampuan tak terduga yang telah kamu tunjukkan, bahkan jika kamu tidak bisa membunuh semua Dark Black Ast sendirian, kamu pasti cukup kuat untuk melarikan diri dari mereka. Sudah merupakan hasil yang sangat menguntungkan bagi Peri Liu dan saya sendiri bahwa kami dapat melarikan diri dari hutan binatang kegelapan dengan tidak lebih dari pengeluaran kekuatan sihir. Tanda petik ganda buka. Kalian berdua terlalu baik. Aku memang memiliki beberapa kemampuan yang kuat, tapi semuanya hanya bagus untuk satu serangan. Jika aku dikelilingi oleh terlalu banyak Dark Beast, aku benar-benar akan berada dalam bahaya besar. Hehe, sebaliknya, dengan tubuh kuatmu, aku yakin kamu bisa menerobos masuk dan melarikan diri, kata Hanli sambil membelai dagunya dengan sedikit senyum di wajahnya. Mungkin begitu. Melihat Peri Liu telah memulihkan kekuatan sihirnya, mari kita teruskan. Semakin cepat kita menemukan reruntuhan terbatas itu, semakin cepat kita bisa menghela napas lega. Si Kun terkekeh saat dia bangkit berdiri. Hanli dan Liu Suier saling pandang sekilas, dan tak satu pun dari mereka yang keberatan dengan ini. Dengan demikian, 3 lintasan cahaya dengan cepat meninggalkan gunung kecil itu. 6 hari kemudian, trio Hanli menemukan diri mereka dikelilingi oleh sekawanan burung bersayap 4 yang menyerang dengan pisau peledakan jika paruh mereka tertiup angin. Hanli dan yang lainnya telah melepaskan harta karun mereka, dan darah turun dari langit saat mereka menghentikan burung-burung aneh itu. Setengah bulan kemudian, Hanli dan yang lainnya perlahan-lahan terbang di sepanjang tepi danau yang membentang sejauh mata memandang. Mereka semua menahan napas dan menyembunyikan diri mereka sebagai bayangan yang sangat samar, terbang di udara tanpa berani melepaskan aura mereka. Di bawah, ada sekelompok makhluk setengah kuda raksasa yang mengapung di air. Makhluk pegunungan ini bermain-main dengan meledakkan pilar air setebal tangki air satu sama lain, dan pilar air semuanya menghilang di tengah kilatan cahaya biru saat menghantam tubuh mereka. Kadang-kadang, salah satu dari mereka akan menghindari pilar air,
dan itu akan menghantam tanah di samping danau di tengah ledakan yang bergema, meninggalkan kawah besar yang berdiameter beberapa ratus kaki di belakangnya, menciptakan pemandangan yang agak mengerikan untuk dilihat. Syukurlah, Han Li dan yang lainnya semuanya memiliki teknik penyembunyian yang brilian, dan makhluk besar ini terlalu sibuk bersenang-senang untuk melihat tiga makhluk seperti semut terbang di atas kepala mereka. Dengan demikian, ketiganya berhasil melewati danau dengan selamat. Sebulan kemudian, trio Han Li terbang di udara di atas dataran yang suram dan terpencil, dan mereka bertempur melawan 4 makhluk yang diselimuti dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam awan ki hitam. Garis-garis pedang biru ki yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar tubuh Han Li, menciptakan penghalang yang hampir tidak bisa ditembus dan mengiris melalui harta seperti rantai hitam yang digunakan oleh 2 makhluk asing yang berlawanan. Namun, rantai ini segera dapat pulih dalam sekejap atas perintah makhluk-makhluk ini, kemudian berubah menjadi proyeksi yang tak terhitung jumlahnya yang melepaskan rentetan serangan tanpa henti ke Han Li lagi. Sementara itu, Liu Suier memiliki cahaya biru yang berkilauan di sekujur tubuhnya, dan dia diselimuti oleh bola cairan aneh. Pada saat yang sama, dia mengendalikan set tombak perak pendeknya, yang memunculkan bintik cahaya bintang yang menyelimuti makhluk asing lain di bawah. Namun, lawannya sepertinya juga cukup kuat. Ia mengendalikan seekor burung aneh yang memiliki api hitam yang membakar di sekujur tubuhnya, dan burung mengerikan ini bertabrakan berulang kali dengan tombak perak pendek tanpa jatuh ke dalam posisi yang merugikan. Adapun si Kun, cahaya kuning di sekitarnya telah berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Lapisan aneh batu abu-abu dengan paku setinggi kaki yang menonjol darinya juga menutupi seluruh tubuhnya. Saat dia mengayunkan tinjunya di udara, paku batu besar terlempar ke udara sebelum meledak dengan sendirinya, memaksa makhluk asing terakhir tersandung kembali saat mundur. Meskipun makhluk asing ini jelas berada di kaki belakang, ia masih bisa memunculkan perisai hitam besar dengan ki hitam di sekitar tubuhnya untuk mencegah serangan si Kun, dengan demikian memastikan pelestarian diri. Tiba-tiba, Liu Suier mengeluarkan teriakan mendesak. "Saudaraku Han, rekan Taoisi, kita perlu bergegas. Ini adalah makhluk dari perlombaan malam, dan mereka seperti binatang hitam yang kekuatan mereka meningkat secara signifikan di malam hari." Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia melirik ke langit. Pada titik ini, langit sudah agak redup, dan malam jelas tidak jauh. "Kukuku, kamu hanya memikirkan itu sekarang? Bukankah kamu pikir ini sudah terlambat? Setelah beberapa saat lagi, aku akan menghancurkan kalian semua." Makhluk awan surgawi, salah satu dari 2 makhluk malam yang berjuang melawan Han Li, terkekeh dengan cara yang menyeramkan. "Setelah beberapa saat, kalian semua akan terhapus dari dunia ini." Saat itu, kata Han Li dengan suara dingin. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan hitam pekat dari lengan bajunya sebelum dengan lembut melambaikannya di udara, langsung memunculkan semburan cahaya abu-abu dalam prosesnya. Pada saat yang sama, Liu Suier membuat segel tangan, dan roda cahaya abu-abu muncul di belakangnya. Sementara itu, si Kun menundukkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan tangisan panjang sambil menjentikan 10 jarinya di udara secara berurutan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah memunculkan bola cahaya abu-abu besar dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaannya. Bola cahaya abu-abu kemudian segera meledak, mengirimkan hujan deras rune turun dari atas yang mencakup seluruh area dalam radius sekitar 500 meter. Keempat makhluk malam cukup khawatir dengan perkembangan ini, dan mereka semua melepaskan kemampuan mereka yang paling kuat untuk melawan serangan yang menghancurkan ini, tetapi setiap rune mengandung kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Setelah serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, keempat makhluk malam itu benar-benar lenyap. Baru kemudian trio Han Li menarik cahaya yang menyatu dengan eses surgawi mereka sebelum bertukar senyuman satu sama lain. 3 bulan kemudian, Han Li dan yang lainnya terbang secepat mungkin melewati serangkaian pegunungan dengan ribuan binatang iblis mengejar dalam pengejaran. Beberapa kilometer di belakang mereka, hamparan kabut perak yang luas meluncur ke arah mereka seperti gelombang pasang besar, dan semua tanaman dan hewan yang menghalangi mereka semua dimakan habis, bahkan tidak menyisakan satu helai pun rumput di belakang mereka. Setelah beberapa saat,
Semua jenis binatang dan burung mulai melarikan diri untuk hidup mereka dengan cara panik, menciptakan skenario seperti hari kiamat. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan dikejar oleh serangga kawanan perak cepat atau lambat jika kita terus seperti ini. Serangga itu dikabarkan sama menakutkannya dengan kumbang pemakan emas, dan mereka tidak akan menyerah sampai mereka mangsa sudah mati. Aku tidak percaya begitu banyak dari mereka dibesarkan di dunia ini. Si Kun mengirimkan suaranya kepada Han Li dan Liu Suier dengan ekspresi gelap saat dia terbang di udara. Memang, dikatakan juga bahwa serangga ini memiliki stamina yang luar biasa, dan tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengejar kita bahkan selama beberapa bulan berturut-turut. Bahkan binatang purba yang kuat hanya dapat melarikan diri saat menghadapi serangga ini. Suara Liu Suier sudah diwarnai dengan sedikit panik. Tidak heran jika mereka mulai bingung. Bagaimanapun, serangga yang menakutkan ini telah mengejar mereka selama 3 hari 3 malam. Selama proses ini, mereka menghabiskan hampir setengah dari kekuatan sihir di dalam tubuh mereka, jadi wajar bagi mereka untuk takut akan yang terburuk. Han Li juga memasang ekspresi muram, tapi dia tetap relatif tenang saat dia berkata, satu-satunya cara untuk membuang mereka dari jejak kita adalah dengan berharap kita bisa bertemu dengan beberapa binatang purba di daerah terdekat yang akan menarik mereka pergi. Tapi menurut peta kami, area terdekat yang sering dikunjungi oleh binatang purba adalah sekitar 1 bulan lagi. Sebagai tindakan pencegahan, kami sengaja memilih rute ini di mana binatang purba jarang sekali muncul, jawab Si Kun dengan senyum mesam. Alis Han Li juga berkerut saat mendengar ini, dan dia untuk sementara kehilangan ide. Namun, tepat pada saat ini, suara mendengung tiba-tiba terdengar di kejauhan, diikuti oleh awan kabut hijau mulai muncul di depan. Ada ratusan awan kabut ini, dan mereka dengan cepat terbang menuju trio Han Li. Han Li secara alami cukup terkejut melihat ini, dan cahaya biru melintas di matanya, sehingga secara instan memungkinkan dia untuk mendapatkan penampakan sebenarnya dari awan hijau ini. Ternyata awan ini terdiri dari kupu-kupu seukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya sangat menyeramkan dalam penampilan dan memiliki bubuk hijau yang berkilat di sekitar tubuh mereka. Kupu-kupu bentuk darah. Inilah kesempatan kita. Han Li segera mengidentifikasi kupu-kupu hijau ini, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Liu Suier juga telah mengeluarkan teknik rahasia untuk mendapatkan penampilan sebenarnya dari kupu-kupu hijau ini, dan dia juga sangat senang melihatnya. Itu benar-benar kupu-kupu bentuk darah. Luar biasa. Kupu-kupu ini adalah musuh alami serangga kawanan perak. Kita akan memiliki kesempatan untuk pergi sekarang, tapi kita harus berhati-hati agar tidak terseret dalam pertempuran mereka. Jika tidak, kita pasti akan mati. Si Kun juga dihidupkan kembali. Kita harus berpisah untuk saat ini. Jika kita tetap bersatu seperti ini, kita akan menampilkan target yang terlalu besar, dan kita dapat dengan mudah menjadi sasaran kedua kawanan ini pada saat yang sama. Tidak banyak jarak yang tersisa untuk kita tempuh sampai kita mencapai reruntuhan terlarang, dan kita semua telah mengingat peta itu sekarang, jadi mari kita berpisah, lalu bertemu lagi di reruntuhan 2 bulan dari sekarang, kata Han Li dengan tenang. Baik, Si Kun dan Liu Suier sedikit goyah saat mendengar ini, tapi yang pertama kemudian dengan cepat setuju, itu adalah saran yang sangat valid, Saudara Han. Pada saat seperti ini, semakin kecil target yang kita hadirkan, semakin mudah bagi kita untuk melarikan diri. Kalau begitu, kita benar-benar harus berpisah untuk memastikan kelangsungan hidup kita sendiri terlebih dahulu. Tanda petik ganda buka. Sebaliknya, Liu Suier sedikit lebih ragu-ragu, tetapi setelah memikirkan masalah ini, dia juga mengertakkan gigi dan mengangguk pada akhirnya. Jadi, setelah beberapa transmisi suara tergesa-gesa, mereka bertiga berpisah untuk melarikan diri untuk hidup mereka. Pada saat ini, awan hijau di kejauhan telah mendekat secara tidak nyaman, dan bahkan tanpa melepaskan kemampuan apapun, ketiganya dapat dengan jelas mengumpulkan penampilan kupu-kupu hijau ini. Sebagian besar awan kupu-kupu ini segera melonjak menuju serangga kawanan perak di depan, sementara beberapa awan memisahkan diri dari kelompok utama untuk mengejar trio Han Li, serta semua binatang lain yang hadir. Serangga kawanan perak juga dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah melihat ini,
Dengan mayoritas dari mereka melanjutkan menuju awan hijau sementara aliran perak kecil menyimpang untuk memburu yang lainnya. Semua binatang buas yang melarikan diri untuk hidup mereka bersama trio Honli dikirim ke dalam hiruk pikuk, dan banyak makhluk roh dengan tingkat kecerdasan yang relatif tinggi tahu bahwa kesempatan telah muncul bagi mereka untuk melarikan diri untuk hidup mereka. Dengan demikian, binatang yang paling kuat dalam kelompok itu melepaskan beberapa raungan yang menggelegar, dan semua binatang lainnya bubar atas perintah mereka, melarikan diri ke segala arah. Pergilah Honli juga mengeluarkan teriakan pelan sebelum petir meletus dari belakangnya, di mana sayap badai petir muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap itu dengan lembut, dan tubuhnya terlempar ke udara sebagai benang putih dan biru. Liu Suier dan Si Kun juga berakselerasi saat terbang ke arah yang berbeda. Setelah melepaskan sayap badai petirnya, kecepatan menakutkan Honli saat ini dapat menempati peringkat 3 teratas dari semua binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Setelah hanya beberapa kilatan, dia telah meninggalkan semua binatang lainnya jauh di belakang dan melarikan diri ke kejauhan dalam sekejap mata. Baru kemudian dia berbalik untuk mengalihkan pandangannya ke belakang, dan pemandangan bahwa dia disambut oleh rasa dingin yang mengalir di tulang punggungnya. Binatang buas yang tidak cukup cepat tersapu di antara dua pasukan serangga, sehingga langsung dibanjiri oleh awan hijau dan gelombang perak. Binatang buas ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan satu suara pun sebelum mereka terhapus dari keberadaan. Bahkan tidak ada satu potongan pun dari tubuh mereka yang tersisa setelah kedua pasukan serangga itu selesai dengan mereka. Saat awan hijau dan gelombang perak akan berbenturan, kupu-kupu hijau tiba-tiba tersendat di udara sebelum mengepakkan sayapnya ke depan dengan cara yang ganas. Hembusan angin hijau segera menyapu, lalu meluncur langsung ke kawanan serangga perak. Suara pekikan keras terdengar saat banyak serangga terbang yang hanya berukuran sekitar beberapa inci jatuh dari ombak perak. Beberapa awan hijau kemudian menyapu untuk menelan serangga perak itu, dan ketika awan hijau menyebar lagi, serangga kawanan perak yang tersesat itu tidak bisa ditemukan. Cahaya biru melintas di matanya, dan dia langsung bisa melihat jalannya pertempuran. Setelah melahap serangga perak, bintik-bintik merah muncul di sekujur tubuh banyak kupu-kupu bentuk darah. Terlepas dari potensi angin beracun yang disapu kupu-kupu ini dengan sayap mereka, ada terlalu banyak serangga kawanan perak yang harus mereka tangani, dan banyak serangga yang lebih kuat bahkan memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap racun mereka. Jadi, bahkan setelah hembusan angin beracun menyapu serangga kawanan perak, puluhan ribu dari mereka masih bisa terjun ke dalam kawanan kupu-kupu. Awalnya, serangga kawanan perak itu semuanya kalah jumlah dan terbunuh, tetapi karena semakin banyak serangga perak mulai terjun ke awan hijau, kedua kawanan itu akhirnya bentrok dan saling terkait. Suara mendengung dan melengking yang keras terdengar saat kupu-kupu hijau dan serangga perak jatuh dari langit seperti hujan, hanya untuk dimakan sepenuhnya oleh awan hijau atau gelombang perak. Cukup jelas bahwa serangga perak memiliki kemampuan melahap yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan kupu-kupu hijau, tetapi kupu-kupu bentuk darah semuanya mengandung racun yang kuat di dalam tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya melumpuhkan serangga perak dengan beberapa kepakan sayap mereka. Kedua belah pihak sangat ganas dan tampaknya tidak memedulikan nyawa mereka sendiri, dan mereka tampaknya seimbang. Adapun dua kawanan serangga yang mengejar binatang buas yang melarikan diri, mereka juga berpisah menjadi kelompok yang tak terhitung jumlahnya untuk terus memburu mangsanya. Selain itu, mereka tampaknya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain karena tidak pernah ada contoh di mana lebih dari satu kelompok serangga sedang memburu satu binatang. Banyak dari binatang buas itu tidak dapat melarikan diri jauh sebelum mereka dikejar oleh serangga, dan mereka tidak punya pilihan selain berjuang untuk hidup mereka. Dengan demikian, raungan mengerikan terjalin dengan dengungan dan desisan yang tak henti-hentinya, berlawanan dengan ledakan keras yang biasanya diharapkan untuk didengar dari pertempuran. Mata Honli menyipit, dan dia dapat melihat bahwa Liu Suier dan Si Kun juga telah melarikan diri sangat jauh, tetapi mereka masing-masing dikejar oleh sekelompok kecil serangga. Namun,
Hanya itu yang dia punya waktu untuk melihat ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok serangga kawanan perak terbang langsung ke arahnya, mengabaikan semua binatang lainnya di sepanjang jalan. Tampaknya ada sekitar 1000 serangga perak dalam kelompok ini, dan Hon Li menarik napas dalam-dalam sebelum mengepakkan sayapnya, terbang di udara sebagai benang biru dan putih lagi. Pada kesempatan ini, Han Li terbang selama lebih dari 1 jam sebelum berbalik untuk melihat ke belakangnya. Pada titik ini, tidak ada satu serangga pun yang terlihat, tetapi Han Li sama sekali tidak senang dengan penemuan ini. Sebaliknya, alisnya sedikit berkerut sebagai tanggapan. Selama beberapa hari terakhir, ketika dia melarikan diri bersama Liu Suyer dan Si Kun, ada periode waktu ketika mereka melepaskan kecepatan penuh mereka untuk membuka jarak antara mereka dan serangga kawanan perak. Namun, serangga ini tampaknya memiliki semacam kemampuan pelacakan, dan segera setelah trio Han Li melambat untuk sementara waktu, serangga akan mengejar mereka lagi. Terlepas dari jenis teknik penyembunyian apa yang awalnya mereka gunakan, serangga tidak bisa dibodohi. Dengan pemikiran itu, Han Li mempertimbangkan situasinya sejenak sebelum cahaya hitam tiba-tiba melintas dari tubuhnya, dan selubung hitam tampak benar-benar menyembunyikannya dari pandangan. Setelah itu, dia terus terbang dengan kecepatan yang lebih santai. Namun, Han Li tiba-tiba mendeteksi sesuatu sekitar 1 jam kemudian, dan dia tiba-tiba berbalik saat ekspresinya berubah drastis. Beberapa saat kemudian, suara mendengung yang keras tiba-tiba terdengar di kejauhan, diikuti oleh serangga perak raksasa yang berukuran beberapa puluh kaki muncul ke arah itu. Serangga raksasa itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan jeritan tajam sebelum meluncur di udara, menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dalam sekejap. Itu menuju langsung ke arah Hon Li, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah disembunyikan di bawah kerudung hitamnya, dan pada saat yang sama, Han Li telah menggunakan mata jiwa yang terang untuk mengidentifikasi sifat sebenarnya dari serangga besar ini. Ternyata ini adalah makhluk besar yang dibentuk oleh lebih dari 1000 serangga kawanan perak yang berkumpul bersama. Dia tidak tahu mengapa bahkan selubung hitam tidak dapat membodohi serangga ini, tetapi pada saat ini, menjadi sangat jelas bagi Han Li bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri kecuali dia membunuh kelompok serangga ini. Namun, serangga kawanan perak sangat menakutkan, dan selain jumlah mereka yang mengejutkan, setiap serangga juga sangat sulit untuk ditangani. Tidak hanya tubuh mereka cukup keras untuk menahan serangan dari harta karun normal, mereka memiliki gigi tajam dan anggota tubuh depan yang dapat dengan mudah merobek logam. Karena itu, harta biasa tidak akan efektif melawan mereka. Saat pikiran-pikiran ini berpacu di benak Han Li, serangga raksasa itu terus mendekatinya, dan tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya saat dia menyapu lengan baju di udara. Suara mendengung yang keras terdengar, segera setelah itu lebih dari 100 bunga emas terbang dari lengan bajunya. Bunga emas ini kemudian membengkak secara drastis membentuk kumbang emas yang masing-masing berukuran setengah kaki. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas dewasa miliknya. Pergilah begitu kumbang emas ini muncul, Han Li mengeluarkan perintah keras kepada mereka. Semua kumbang pemakan emas segera melonjak menuju serangga raksasa secara bersamaan. Serangga perak raksasa yang mengancam tiba-tiba bergidik saat melihat kumbang pemakan emas dewasa ini, lalu melepaskan jeritan nyaring sebelum berbalik dan melarikan diri untuk hidupnya. Han Li telah melepaskan begitu banyak kumbang pemakan emas sekaligus secara alami karena dia ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Hampir pada saat yang sama, petir yang keras meletus dari belakangnya, dan dia menghilang di tengah kilatan petir putih dan biru. Detik berikutnya, kilat biru dan putih melintas di udara di atas serangga perak raksasa, diikuti oleh Hon Li tiba-tiba muncul kembali sebelum membalikan tangan. Miniatur gunung hitam segera terbang, lalu membengkak hingga lebih dari 100 kaki sebelum turun dengan kekuatan yang menghancurkan. Gunung berputar di tempat untuk melepaskan semburan cahaya abu-abu yang mencakup semua serangga perak di bawah, dan serangga perak raksasa segera menjadi sangat lamban dalam gerakannya, karena terjebak oleh cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Pekikan marah terdengar saat cahaya perak terang tiba-tiba meletus dari tubuh serangga raksasa itu, setelah itu ia kembali menjadi lebih dari 1000 serangga perak kecil lagi dalam sekejap mata.
Serangga kemudian menyerang ke arah yang sama sebagai kekuatan kolektif sambil melahap cahaya abu-abu di sekitar mereka secepat mungkin. Akibatnya, cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi di sekitar mereka benar-benar semakin menipis dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi Han Li sama sekali tidak peduli dengan ini saat dia melihat dari atas. Selama penundaan singkat ini, kumbang pemakan emas juga telah mencapai bagian bawah Gunung Hitam. Jadi Han Li telah mencapai tujuannya. Cahaya keemasan menyala, dan kumbang pemakan emas sama sekali mengabaikan cahaya abu-abu di sekitar mereka, menukik ke dalam sebelum melibatkan semua serangga kawanan perak dalam pertempuran. Meskipun mereka kalah jumlah oleh serangga perak dengan rasio sekitar 10:1, mereka jauh lebih besar dari lawan mereka, dan mereka juga memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, serta kemampuan melahap. Gigi tajam dan tungkai depan serangga perak bahkan tidak bisa meninggalkan satu goresan pun pada kerangka luar kumbang emas, sedangkan kumbang pemakan emas mampu mencabik lawan mereka dan melahapnya dengan mudah. Itu adalah pertempuran yang sepenuhnya sepihak, dan meskipun kalah jumlah dengan kumbang pemakan emas, serangga kawanan perak tidak memiliki kesempatan. Setelah sebagian besar serangga perak dibasmi, sisa dari gerombolan itu akhirnya kehilangan semua keberanian mereka dan berusaha melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, mereka masih terjebak dalam cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, jadi mereka semua diburu dan dimakan oleh kumbang pemakan emas. Ketika hanya ada satu serangga perak terakhir yang tersisa, ia tiba-tiba meledak sendiri, dan cahaya perak berkedip saat bayangan yang nyaris tak terlihat melesat dari dalam tubuhnya, lalu berusaha terbang menjauh dengan diam-diam. Jika Han Li adalah makhluk normal, ada kemungkinan besar dia akan gagal memperhatikan bayangan yang tidak mencolok seperti itu. Namun, Han Li dapat segera melihatnya saat cahaya biru melintas di matanya, dan dia mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu. Sebuah tangan putih bersih terulur dari lengan bajunya, dan dia merentangkan jari-jarinya untuk meledakkan semburan api glasial 5 warna. Nyala api menyapu udara dengan kecepatan cepat, hampir seketika menyelimuti bayangan, yang hanya terbang lebih dari 100 kaki jauhnya. Bayangan itu bergetar sebelum benar-benar tidak bisa bergerak dalam api glasial, dan itu terungkap sebagai proyeksi serangga perak samar dengan wajah manusia. Proyeksi itu berjuang di dalam api glasial dengan sekuat tenaga, menghadirkan pemandangan yang agak meresahkan untuk dilihat. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat melihat ini, dan dia melengkungkan kelima jarinya ke dalam dengan sikap yang tampak acuh tak acuh. Api glasial di bawah seketika berubah menjadi benang cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya atas perintahnya, lalu melilit proyeksi serangga berwajah manusia yang tidak bisa bergerak. Benang cahaya kemudian tiba-tiba dikencangkan, dan proyeksi serangga dipotong menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya sebagai hasilnya. Baru saat itulah Han Li menghela nafas lega, dan dia menyapukan tangan di udara, di mana benang 5 warna menghilang dalam sekejap. Dia kemudian dengan cepat menunjuk satu jari ke kawanan kumbang pemakan emas di bawah, dan mereka berubah menjadi bunga emas lagi sebelum terbang kembali ke arahnya, lalu menghilang dari lengan bajunya. Setelah itu, Han Li membuat gerakan mencengkeram ke bawah, dan gunung hitam itu juga menyusut drastis sebelum kembali ke tangannya. Dari saat dia melepaskan kumbang pemakan emas hingga saat dia menarik mereka kembali ke gelang binatang rohnya, hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu. Karena itu, meskipun dia telah merilis kumbang pemakan emas dalam jumlah yang cukup besar pada kesempatan ini, dia tidak benar-benar menghabiskan banyak akal spiritualnya sama sekali. Tentu saja, Han Li sudah memutuskan ketika dia pertama kali melepaskan kumbang pemakan emas bahwa jika dia tidak bisa mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, dia akan segera menarik kumbang tanpa ragu-ragu. Jika tidak ada gunanya menghabiskan terlalu banyak akal spiritualnya untuk membunuh serangga perak ini. Namun, seperti yang dia duga, kumbang pemakan emas adalah kutukan dari serangga kawanan perak ini, dan dia mampu membunuh mereka dengan mudah. Jika dia menggunakan harta karun lain, dia tidak yakin dia bisa membasmi serangga ini dengan begitu bersih dan cepat. Jadi, setelah melihat sekilas ke arah di mana pertempuran antara dua kawanan serangga itu mungkin masih berkecamuk, Han Li terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru, menghilang ke kejauhan hanya setelah beberapa kilatan.
Hampir pada saat yang sama, dalam gelombang serangga kawanan perak yang dekat dengan 100.000 kilometer jauhnya, serangga perak yang jauh lebih besar dari biasanya serangga kawanan perak tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Hon Li. Serangga perak ini memiliki wajah seorang pria tua, yang alisnya saat ini berkerut karena bingung. Setelah menatap ke arah Hon Li berada untuk sementara waktu, serangga perak mengarahkan pandangannya ke depan lagi. Beberapa kilometer jauhnya, serangga perak masih bentrok dengan kawanan kupu-kupu hijau, dan pertempuran masih sangat sengit. Setelah ragu-ragu sejenak, serangga perak berwajah manusia mengeluarkan pekikan tajam yang panjang, di mana semua serangga perak di dekatnya melonjak ke arahnya dengan hiruk-pikuk. Dalam sekejap mata, seekor serangga perak raksasa terbentuk dengan serangga berwajah manusia di tengahnya, dan serangga raksasa itu hanya terus membesar. Setelah beberapa saat, semua serangga perak di area dalam radius sekitar 500 meter berkumpul untuk membentuk serangga kolosal yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Serangga besar itu mengepakkan sayapnya, dan dua hembusan angin yang menakutkan langsung tersapu saat tubuhnya yang besar itu terdorong ke depan melalui udara. Han Li tidak tahu asal-muasal jiwa aneh yang dia hancurkan, tapi dia tahu bahwa membunuhnya jelas bukan hal yang baik. Karena itu, setelah meninggalkan tempat ini, dia segera mengubah arah beberapa kali secara berurutan, lalu menggunakan jimat gaib zenit tinggi untuk menyembunyikan dirinya beberapa saat sebelum akhirnya dia merasa aman untuk melanjutkan perjalanannya seperti biasa. Meskipun Hon Li telah berpisah dari kedua temannya, dia tidak terlalu khawatir karena dia saat ini cukup kuat untuk melakukan pertarungan yang baik bahkan melawan makhluk tahap integrasi tubuh awal. Karena itu, dia memilih rute untuk diikuti dan melanjutkan perjalanan menuju reruntuhan terlarang. 2 bulan kemudian, di langit di atas gurun yang diselimuti badai pasir kuning yang luas, cahaya spiritual tiba-tiba menyala, dan 3 kereta biru yang tampak aneh melesat dari kejauhan bersama busur petir biru. Setelah hanya beberapa kilatan, 3 gerbong biru tiba di daerah itu, dan mereka semua berhenti dalam formasi seragam lebih dari 1000 kaki di atas badai pasir. Baru setelah itu penampakan sebenarnya dari gerbong-gerbong ini terungkap, dan semuanya agak kuno, tetapi pola indah telah terukir di permukaannya. Selain itu, mereka juga dipenuhi dengan rune biru berkedip dengan ukuran berbeda. Di depan setiap gerbong ada sepasang hewan seperti kerbau yang mengenakan baju zirah biru. Mata mereka yang besar berwarna merah seperti darah, dan gumpalan asap biru mengepul dari lubang hidung mereka dari waktu ke waktu. Saat asap biru langit ini melayang di udara, suhu udara di sekitarnya segera meningkat secara signifikan, sehingga menyengat dengan rasa panas yang aneh. Berdiri di dalam setiap gerbong adalah sepasang sosok humanoid pendek, serta boneka lapis baja biru yang ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan. Boneka itu tingginya sekitar 20 kaki dengan pedang diikat ke masing-masing pinggang mereka dan 2 tombak pendek perak berkilauan yang menempel di punggung masing-masing. Mereka semua memegang kendali binatang seperti kerbau yang menarik kereta, dan melalui pelindung mereka, sepasang mata merah yang bersinar bisa dilihat. Adapun sosok humanoid pendek di gerbong, mereka juga mengenakan baju zirah, dan masing-masing memiliki roda berkilauan besar di punggung mereka. Wajah mereka penuh dengan bintik-bintik abu-abu dan taring menonjol keluar dari mulut mereka, memberikan penampilan yang cukup mengerikan. Saat ini, 6 sosok humanoid pendek sedang memeriksa badai pasir di bawah dengan saksama sambil mendiskusikan beberapa hal satu sama lain dengan suara rendah. Beberapa saat kemudian, mereka sepertinya telah menyelesaikan diskusi mereka, dan salah satu dari mereka mengangkat tangan untuk membuat cermin tembaga kuno, yang terlempar ke dalam badai pasir. Cermin tembaga turun ke badai pasir sebelum memancarkan lingkaran cahaya biru yang dengan cepat menjalar ke segala arah. Badai pasir yang ganas segera diselesaikan saat lingkaran cahaya biru menyapu udara, menciptakan pemandangan indah kedamaian dan harmoni, seolah badai pasir itu tidak pernah ada sejak awal. Setelah badai pasir mereda, reruntuhan istana besar terungkap, dan itu membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Sosok humanoid pendek sangat gembira melihat ini, dan mereka memanggil satu sama lain sebelum segera bersiap untuk menukik ke bawah di gerbong. Namun, tepat pada saat ini, guntur bergemuruh tiba-tiba meletus di langit yang jauh. Tiba-tiba,
petir bergema tertentu terdengar, dan bola cahaya biru tiba-tiba muncul di kejauhan. Bola petir kemudian melesat di udara, menempuh jarak beberapa ribu kaki hanya setelah beberapa kilatan, membawanya mendekati 3 gerbong dalam sekejap mata. 6 makhluk humanoid pendek cukup terkejut dengan perkembangan ini, namun pada saat yang sama, mereka juga dapat melihat sekilas dengan jelas apa yang ada di dalam bola petir berwarna biru. Ini adalah boneka burung raksasa yang panjangnya lebih dari 200 kaki, dan menilai dari penampilannya, itu adalah burung petir yang sangat terkenal. Namun, yang mengejutkan mereka, boneka itu rusak berat, kehilangan sebagian besar bulu dan bahkan salah satu cakarnya. Meski begitu, burung itu masih memiliki lapisan kilat biru yang menyilaukan di sekeliling tubuhnya, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan dan mengerikan untuk dilihat. Hati 6 makhluk asing pendek tergerak saat melihat ini, dan salah satu dari mereka segera mengeluarkan teriakan panjang. Segera setelah itu, ketiga gerbong itu meluncur menuju boneka raksasa itu secara serempak sebagai 3 garis cahaya biru. Sebelum melakukan kontak dengan boneka itu, 3 boneka besar lapis baja biru menjentikan kendali mereka pada saat yang sama, dan 6 kerbau buas melepaskan raungan gemuruh serempak, lalu membuka mulut mereka untuk mengeluarkan semburan api biru yang membentuk gemuruh lautan api. Hampir pada saat yang sama, 6 makhluk asing mengeluarkan teriakan pelan serempak, dan roda perak di punggung mereka melesat seketika. Roda-roda ini kemudian tiba-tiba membengkak secara drastis untuk membentuk 6 bulan cerah, dan mereka melonjak menuju boneka burung petir seolah-olah mereka mengancam untuk mengiris tubuhnya menjadi beberapa bagian. Cahaya perak melintas di dalam mata boneka itu saat melihat ini, dan busur petir biru di sekitar tubuhnya membengkak sekitar 2 kali lipat saat itu menjangkau dengan satu-satunya cakar yang tersisa. Proyeksi cakar biru besar segera muncul tinggi di atas, menutupi seluruh langit saat jatuh ke arah 3 gerbong. Boneka itu sepenuhnya mengabaikan bulan perak dan lautan api biru yang melonjak ke arahnya. Ini cukup mengejutkan ke-6 makhluk asing tersebut, dan sebagai hasilnya mereka merasa sedikit panik. Untungnya, mereka berenam telah bertarung bersama dalam banyak kesempatan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan kerja tim dan chemistry yang patut dicontoh. Salah satu dari mereka mengeluarkan teriakan nyaring, dan mereka berenam buru-buru membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari mereka ke langit secara berurutan. 6 bulan segera mengeluarkan suara dengung yang keras sebelum bertemu dengan proyeksi cakar biru raksasa. Mereka kemudian bergabung menjadi satu untuk membentuk piringan besar dengan diameter lebih dari 100 kaki sebelum meluncur langsung ke atas. Proyeksi cakar raksasa dan piringan itu berbenturan di tengah ledakan yang bergema, dan cahaya biru dan perak saling terkait satu sama lain. Pada saat ini, api biru juga menyapu boneka Lightning Bird, berbenturan dengan busur pelindung petir biru di sekitar tubuhnya di tengah untaian petir yang tumpul.